Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang kunci sukses mengelola bisnis, ada beberapa hal yang kita mesti pahami. Yang pertama adalah kadang-kadang pebisnis itu dia merasa bahwa bisnis itu sulit. Bisnis itu sulit banget. Sehingga kalau kita bicara soal bisnis, lalu kita bicara sulit dan yang lain, maka bisnis kita tidak akan pernah bisa berkembang. Nah, kalau makanya jadi bisnis itu bicara tentang bagaimana kita membuat sebuah bisnis, apapun harus menjadi bisnis yang luar biasa. Dan itu nyatanya saya buktikan sangat bisa di era sekarang ini. Oke, next slide. Ya, pertanyaan pertama adalah, saya ini enaknya memulai bisnis franchise ternyata bisnis franchise itu Anda bisa mulai dengan menjadi franchisor atau Anda juga bisa menjadi belajar dari franchise itu juga bisa. Nah, saya nggak akan bahas topik ini, nanti kita akan bahas dalam panel saja. Berikutnya, next slide. Ya, ini adalah keuntungan kalau kita membeli bisnis franchise. Keuntungan kalau kita membeli bisnis franchise. Yang pertama apa? Semua itu udah diatur gitu. Ya, kalau kita bicara mau beli franchise nih, sistem franchise. Tapi ada satu, kalau kita memulai bisnis franchise ini, kita nggak berani, ya kita harus jadi franchisee dulu begitu. Itu poinnya begitu. Tapi jangan khawatir. Saya ini setup banyak pebisnis yang dari nol. Dan itu nyatanya bisa. Apapun bisnis ya, selalu saya katakan bahwa semua bisnis itu bisa jadi franchise. Apapun itu bisa jadi franchise. Nah sekarang kalau kita bicara soal franchise, apa sih contoh-contohnya franchise yang menarik? Beberapa klien saya cuma bicara soal warung Indomie ya. Bicara warung Indomie. Warung Indomie yang harganya itu 4 miliar dan nyatanya laku di Indonesia. Ya, Anda pasti kesel gitu. Kenapa warung Indomie kok bisa 4 miliar? Padahal saya juga bisa bikin warung Indomie. Ya kan? Saya juga bisa bikin, tapi kenapa orang bisa 4 miliar? Sedangkan saya jual 50 juta saja nggak laku. Nah, itulah yang kita akan diskusikan hari ini. Jadi siapapun yang akan bicara hari ini, yang akan bertanya apapun tentang bisnis franchise, itu Anda pasti bisa. Anda nggak mungkin nggak bisa. Ya, oke, next saja. Ini nanti slide-nya bisa diminta oleh panitia ya. Oke, nah ini adalah beberapa klien saya. Ya, ada kita bicara warung Wakaka, ada bimbingan belajar, ada yang namanya C4 Cupcake, ada yang namanya Sumo Sushi Bar, ada yang namanya Kimia Market, ada juga klinik gigi terbesar di Jogja yang namanya Joy Dental. Dan kalau itu kita lihat semua mulai dari nol. Semua mulainya dari nol. Semua mulainya diawali dari belajar sama-sama. Belajar bersama saya, kemudian 10 kali pertemuan kita udah bisa ciptakan produk franchise. Nah ini yang kadang-kadang menarik begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita berusaha. Karena kita ngerti standar franchise yang benar seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian hari ini, seminar hari ini kita nggak akan bicara banyak. Tapi saya mau ingatkan ke Ibu-Ibu sekalian, ke Bapak Ibu sekalian bahwa apapun yang Anda kerjakan, itu pasti akan bisa. Bukan sekedar motivator yang mengatakan, kamu pasti bisa lo gini. Enggak, kita sedang bicara caranya, ada caranya. Ngapain kita mesti? Artinya kita berusaha sama-sama capek, tapi nggak bisa difranchiskan. Sedangkan hal kecil dari pisang goreng saja bisa menjadi franchise. Ya, dari pisang goreng saja bisa menjadi franchise. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting adalah itu. Next slide. Next slide. Oke. Nah, kalau kita bicara soal slide berikutnya, franchise itu apa? Kita harus tahu dulu ya. Kalau kita nggak ngerti franchise itu apa, maka kita sulit untuk berbisnis franchise. Next. Ya, franchise itu didefinisikan adalah kita bicara soal pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk memakai nama. Nah,
Ini definisi dari Asosiasi Franchise Indonesia. Dan ini menarik begitu ya. Kenapa ini menarik? Ya karena ini kita akan lihat bahwa franchise itu ternyata orang memberikan hak kepada orang lain begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan franchise itu jauh, bagi saya franchise itu di depan mata. Franchise sangat dekat. Ya, sangat dekat. Bagaimana Pak supaya saya panas bisa membuat bisnis franchise? Datang ke pameran franchise. Anda pasti langsung panas. Yang lihat, wow, cuman gitu tahu saja punya cabang 1000. Wow, Anda akan semangatnya akan dibakar di sana. Ya, itu definisinya. Saya nggak bacain lengkap karena waktunya terbatas. Next saja. Ya, maka franchise bicara soal jaringan hubungan bisnis interdependen yang memungkinkan seseorang untuk berbagi tentang identifikasi merek, metode sukses dalam berbisnis, maka kalau franchise harus sukses. Kalau nggak sukses nggak bisa. Dan sistem pemasaran yang sudah terbukti. Oke, ini penting. Selanjutnya, next. Nah, ini istilah-istilah ya. Ini istilah-istilah dalam franchise. Franchise itu bicara sistemnya. Jelas ya. Franchise itu bicara sistemnya. Lalu kita bicara soal franchisor. Itu adalah orang yang punya bisnisnya. Lalu kita punya franchisee, yaitu orang yang membeli franchise-nya. Ini kita masih paham. Jadi jangan sampai nanti kita berbisnis franchise, istilah aja nggak ngerti ya. Seringnya kebalik gitu ya, Bu Moderator ya. Saya kadang kebalik istilah-istilahnya. Franchisor, franchisee. Ini istilahnya. Dibuat menjadi dalam bahasa Indonesia, diubah menjadi istilahnya waralaba. Ya, waralaba. Wara itu artinya lebih, lalu laba itu untung. Maka franchise diharapkan bisa lebih untung. Sedangkan franchisor itu adalah diubah namanya menjadi pewaralaba dan franchisee adalah terwaralaba. Ini hanya istilah supaya kita paham. Next saya akan bicara franchisor itu ngapain. Pertama, franchisor itu menyediakan pasar. Jadi seorang franchisor marketnya itu harus besar. Brandnya mesti bagus. Sehingga apa? Sehingga franchisee mau mengeluarkan sejumlah dana yang dibayarkan untuk membeli bisnisnya mereka, untuk memakai namanya mereka selama periode waktu tertentu. Lalu franchisor ngapain? Oh, franchisor harus bikin sebuah pola bisnis yang benar. Proses bisnisnya masih benar. Dan supaya apa? Franchisee itu punya tugas. Hanya menyiapkan karyawan. Hanya menyiapkan karyawan. Lalu sistemnya ikut sistemnya siapa? Ikut sistemnya franchisor. Lalu franchisor punya sistem pelatihan dan dukungan sistem yang mentraining para karyawan. Sedangkan franchisee berkomitmen hanya menjalankan sistem itu saja. Jangan macam-macam. Ya, jalankan saja, nurut saja. Karena dengan nurut Anda pasti sukses. Lalu franchisor berarti bisa mengembangkan bisnis franchise-nya melalui franchisee, sedangkan franchisee itu akan mendapatkan profit atau bahkan mendapatkan untung yang besar, tetapi tetap ada resiko. Pasti. Bagaimana supaya nggak beresiko? Ya carilah franchisor yang baik. Nanti saya kasih tip di akhirnya. Selanjutnya saya mau bicara bahwa franchise itu bicara tentang menduplikasi sistem yang sukses untuk digunakan oleh pihak lain. Agar mereka juga ikut sukses. Ya, agar mereka ikut sukses. Jadi kalau ada orang datang ke saya, dia bilang, Pak, bisnis saya masih rugi. Bikin jadi untung dulu. Perbaiki jadi untung dulu. Kalau masih rugi, boleh nggak franchise? No, nggak boleh. Anda mau membunuh orang lain, saya bilang gitu. Anda mau membuat orang lain rugi, sedangkan Anda jadi nggak rugi, tidak boleh. Pebisnis yang sukses hari ini adalah pebisnis yang punya nilai baik. Pebisnis yang punya nilai. Jadi apapun, Anda sekarang idenya bakso, monggo. Anda siomay, silakan. Mie ayam, bagus. Pisang goreng, very good. Semuanya itu bisa. Saya katakan sekali lagi bahwa franchise itu dekat. Franchise itu dekat di hadapan kita, nggak jauh-jauh amat. Nah, kenapa ke orang kadang-kadang pengen berbisnis franchise? Ini surveinya. Saya ingin menjadi pebisnis. Saya ingin menjadi pebisnis. Ya, oke. Yang penting. Berikutnya, I want to be my own boss. Nah, ini adalah tips saya bagaimana agar Anda yang belum mau memulai bisnis franchise, tapi Anda pengen ngambil franchise. Ada beberapa hal penting yang ini saya tulis di Detik, saya tulis di Kontan, saya tulis di Kompas, yang saya mau katakan ke mereka. Yang pertama adalah Anda mesti ketika dapat penawaran prospektus bisnis, telepon itu orangnya. Ya, ada nomor teleponnya kan pasti.
Anda telepon. Kalau pas ditelepon, jawabannya, selamat siang, dengan PT ABC, ada yang bisa kami bantu? Yes, mungkin dia profesional. Tapi kalau yang ngangkat telepon tiba-tiba, halo, ini siapa ya? Bapak lagi nggak di rumah. Nah, berarti ini jangan-jangan nggak profesional gitu. Ya, atau yang ngangkat tiba-tiba gini, ini siapa ya? Cari siapa ya? Nah, Anda nekat tetap ambil franchise itu. Ya, salahnya Anda. Itu pasti nggak akan profesional. Cara ngangkat teleponnya aja udah nggak profesional. Benar nggak? Yang kedua, kunjungin kantornya. Paksa kunjungi kantornya. Walaupun mereka katakan kantor saya Pak, dari Bandara Jogja masih 3 jam Pak. Ya, masih 3 jam Pak. Itu pun masih masuk naik mobil. Aduh mobilnya, kalau nggak mobil 4WD nggak bisa Pak. Tetap saja kunjungi. Ya, tetap saja kunjungi. Karena apa? Itu penting bagi Anda. Berikutnya apa? Kunjungin outlet yang sudah buka. Benar nggak outlet yang sudah buka itu rame? Karena banyak orang yang ikut pameran franchise di Indonesia, ada yang orang yang ngaku-ngaku franchise, ternyata outletnya sepi. Dalam analisa bisnisnya mengatakan, sehari customer-nya datangnya 200. 200 orang datang. Saya bilang, udah kamu kunjungin outletnya aja. Kalau dia klinik kecantikan, ya kamu facial lah, kamu di sana, perawatan lah. Kalau 4 jam kamu di sana, hanya ada 2 customer, mungkinkah sisa 4 jam berikutnya datang orang sebanyak 198 orang, naik bus, naik 4 bus, mungkin enggak? Kan nggak mungkin. Maka itu yang namanya palsu, tidak nyata. Jadi jangan hanya percaya pada data, tapi Anda mesti kunjungi outletnya. Berikutnya apa? Amati kekuatan brandnya. Kalau di browsing ketemu nggak sih? Kalau di browsing nggak ketemu, ya Anda nekat, ya habislah Anda. Ya, Anda harus ketemu. Kalau di browsing, kalau sama-sama nggak kuat, ngapain Anda beli franchise? Lebih baik Anda buat franchise. Dan buat franchise itu sangat mudah kalau tahu caranya. Ya, saya ini orang praktisi. Ya, praktisi. Saya ketemu dengan akademisi banyak ya, ada yang profesor, ada doktor dan yang lain. Saya sering ngisi acara di banyak kampus dan mereka bilang, "Iya ya, ternyata franchise is very practice." Kalau ketemu sama ahlinya, kalau ketemu sama orang yang tepat. Yes. Maka sekali lagi saya ulang, franchise itu dekat. Maka hari ini Anda yang mendengarkan sesi saya, nanti ikut panel saya, Anda harus yakin dan percaya. Apapun yang Anda punya hari ini, tahun depan harus jadi sesuatu. Dan Anda bisa. Kalau Anda makannya masih kayak saya ya, makan nasi putih masih suka, ya kan? Makan ikan masih suka, makan ayam masih suka. Berarti Anda juga bisa. Sama kayak klien-klien saya yang lain. Anda pasti bisa sukses kalau Anda mau. Bukan kalau Anda mampu. Mampu bisa di-create ya. Berikutnya apa? Tanyakan semua hal ketika Anda ketemu dengan pemilik franchise. Anda tanya semua hal, kalau dia ditanya dikit aja sudah, masa sih nanya-nanya terus Pak, cukup deh, hati-hati. Nanti ketika Anda udah bergabung sama dia, jangan-jangan Anda ditinggal. Ingat ya, surveinya hanya 20% pebisnis yang baik. Yang 80% mohon maaf, kurang baik. Ya, pastinya 20% itu yang Anda pilih. Jangan pilih yang 80. Yang 80 gimana Pak cirinya? Begitu dapat jual gerobakan 100 outlet, dia beli Harley Davidson. Beli Mercy C-Class, ya kan? Lupa bahwa dia punya tugas membangun brand, bahwa dia punya tugas itu bukan uangnya dia sepenuhnya. Dia harus bangun brand equity, harus bangun brand image agar brandnya makin kuat supaya orang tidak lepas dari dia. Itu paling penting dalam franchise. Maka sekali lagi dalam waktu yang terbatas ini saya mau kasih quote ya. Semua bisnis bisa sukses jika Anda mau berusaha sekuat tenaga. Franchise yang baik itu adalah dia harus profitable, artinya punya profit yang bisa dibagi di antara franchisor dan franchisee. Jadi begini, bisnis Anda boleh profit, tapi pada saat Anda franchise kan ternyata tidak profitable bagi franchisor dan franchisee. Karena profit itu harus dibagi dua pihak. Ya. Apalagi pada saat terus bikin model-model pakai master franchise, area franchise begitu ya, yang akhirnya makin terpuruklah pembagian profitnya. Replicable artinya bisa diduplikasi dengan baik, controllable artinya bisa dikelola dengan baik, bisa dimonitor dengan baik. Sustainable ini adalah bicara tentang jangka panjang, marketable bicara tentang
punya daya tarik bagi investor, ya. Nah, untuk bisa sustainable itu dibutuhkan produk control quality dan innovation, ya. Untuk bisa jangka panjang, bisnis Anda harus punya produk yang bagus, standarnya bagus, dan berinovasi, ya. Kemudian layanan juga harus bagus. Percuma Anda punya lokasi yang bagus, branding yang bagus, promosi yang bagus, tapi dua hal ini Anda kedodoran. Artinya, bisnis Anda tidak akan berjangka panjang. Dan itu yang mungkin Anda akan lihat banyak sekali problem di bisnis. Ada yang sudah, wah kelihatannya bagus, tapi setelah sekian lama menghilang. Menghilang kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan dua ini. Ya, banyak brand yang sudah berkibar terus tiba-tiba hilang begitu saja, ya. Lokasi, branding, dan promosi itu saya bilang sprint. Jadi jangka pendek Anda bisa mengakselerasi sales yang tinggi, ya. Tapi pada akhirnya ini akan menentukan. Kemudian untuk bisa scale up, untuk bisa berkembang dengan baik jangka panjang, Anda butuh manajemen cash flow yang baik, Anda butuh team building, Anda butuh leadership, ya. OD ini bukan overdosis, organization development, Anda harus mengembangkan organisasi Anda. Kemudian Anda perlu partner, strategic alliances, ya, Anda perlu bermitra dengan yang lain, dengan kolaborasi segala macam. Ya, ini adalah tips bagi Anda kalau mau memulai bisnis dan memiliki visi bahwa bisnisnya harus jangka panjang. Yang berikutnya, oke. Yang berikutnya adalah perjalanan Anda kalau mau jadi franchisor, ya. Pertama Anda punya ide, Anda harus realisasi dengan pilot outlet, Anda buka cabang. Idealnya Anda punya cabang, Anda bukan bermain dengan satu outlet terus Anda mau franchise-kan, ya. Kenapa? Karena franchise itu seolah-olah cabang Anda. Anda harus punya pengalaman bagaimana mengelola atau berinteraksi dengan cabang. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja dan kelayakan franchise-nya, kemudian mungkin ada perbaikan kinerja yang harus dilakukan, kemudian harus dikembangkan modul-modul waralabanya, ya. Nah, selanjutnya Anda mulai jualan franchise-nya, Anda tidak berhenti di sini, Anda harus melakukan selain ekspansi, Anda harus melakukan support, Anda harus berinovasi supaya bisnis ini bisa sustain, ya. Ini adalah roadmap Anda kalau mau jadi franchisor. Nah, bagaimana prosesnya dari jualan franchise sampai opening? Ini bisa dari sisi franchisee, ya, bahwa franchisee mulai dari sini sampai opening, franchisor mulai dari sini sampai membantu persiapan openingnya. Pertama Anda melakukan sales dan seleksi, ya. Ada brosur, ada video, mungkin ada pameran, ada signage yang orang lihat, ya, info waralaba, misalnya info kemitraan, nomor sekian, misalnya nomor teleponnya, ya. Kemudian ada marketing dan PR, ya, bisa kelihatan di berita-berita misalnya. Nah, kemudian ada tools utama yaitu main terms dan inquiry form. Ini adalah form minat tentang latar belakang calon franchisee. Ini adalah garis besar penawaran franchise seperti apa. Ini garis besar, ya. Kemudian kalau Anda memang sudah STPW, Anda tentu harus menyertakan yang namanya prospektus waralaba. Nah, kemudian LOI ini adalah satu bukti komitmen, ya. Sebelum survei lokasi biasanya ada komitmen fee yang harus dibayar, signing LOI, kemudian ada feasibility study, ya. Untuk melihat lokasi itu bagus apa enggak, kemudian nanti RAB-nya akan seperti apa. Selain itu visibility study juga harus mempertimbangkan untuk melihat keberadaan supplier-supplier, kemudahan mendapatkan suplai bahan-bahan baku. Nah, kemudian dilanjutkan dengan agreement, di mana Anda akan signing agreement dan melakukan full payment. Di dalam agreement bagi franchisee harusnya Anda baca semuanya detail. Yang tidak dimengerti harus ditanyakan. Ya, jangan punya kebiasaan agreement asal tanda tangan. Kemudian ada pre-operasi. Pre-operasional ini apa? Sebelum opening Anda harus melakukan legal permit, Anda perizinan-perizinan dibereskan, perjanjian kontrak kalau Anda sewa dengan pihak orang lain. HR ini adalah human resource, Anda mulai ada rekrutmen, ada training mulai dilakukan, ya. Kalau Anda sudah full payment ini wajib dilakukan oleh franchisor untuk membantu persiapan Anda. Dalam beberapa hal legal permit mungkin di lokasi Anda yang ngurus, franchisor kasih arahan misalnya begitu. Nah,
Garis besarnya memang sepintas kita bilangnya renovasi persiapan. Tapi di dalamnya ada hal-hal ini. Capex purchase artinya Anda mulai belanja peralatannya, perlengkapannya, mesin-mesinnya begitu. Baru setelah itu di review kesiapannya untuk opening. Setelah memang sudah memenuhi syarat untuk opening, Anda launching atau soft opening atau grand opening dan melakukan promosi untuk launchingnya. Ini adalah langkah-langkah dari franchise sales sampai ke opening. Nah, common mistakes-nya apa? Common mistake-nya adalah begini. Franchisor seringkali lupa bahwa HPP atau COGS itu ada biaya gudang, ada central kitchen, ada biaya produksinya begitu. Karena apa? Karena pada saat masih milik sendiri, secara keuangan biaya HPP itu mungkin raw material. Dipusatkan. Tapi pada saat franchise, kadang-kadang di lokal, di store, harus ada tim admin. Sehingga biaya operasional yang tadinya sedikit, ternyata harus ditambah. Kemudian, sekali lagi, CAPEX akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena ada biaya franchise yang diambil oleh franchisor. EBITDA akan lebih kecil, ya. EBITDA dari franchisee akan menjadi lebih kecil daripada franchisor. Kenapa? Karena ada royalty atau management fee. Sehingga payback period itu berbeda antara company owned, company operated, dealer owned, dealer operated, atau dealer owned, company operated. Ini adalah bentuk-bentuk franchise yang suka ada. Nah, selain itu muncul lagi yang namanya gerobak, ya. Renat Kasali sempat pakai istilah gerobak choice. Artinya apa? Franchise gerobak-gerobak ini investasinya murah, balik modalnya mungkin cepat, mungkin betul. Tapi beberapa memang bohong juga ya. Tapi kalau toh betul, Anda harus perhatikan. Misalnya gini, modal 5 juta, balik modal 5 bulan. Kemudian berarti 1 bulan Anda punya profit 1 juta. Cukup? Kan enggak. Anda mungkin perlu punya 3 atau 5 gerobak untuk kebutuhan kecukupan dari cash flow atau kelebihan arus kas yang Anda inginkan. Begitu. Jadi gerobak ini jangan dipandang terlalu sederhana, ya. Kadang-kadang juga kalau Anda punya satu gerobak, Anda punya satu operator. Nah, kalau dia sakit atau dia berhenti, Anda udah males cari penggantinya. Kenapa? Karena profitnya cuma 1 juta kemarin atau 1,5 juta gitu, ya. Ini adalah persoalan-persoalan yang muncul dan saya anggap sebagai common mistakes ya. Kalau mau beli gerobak, beli 3 atau 5, taruh di lokasi yang berdekatan dan ekstra satu operator sebagai apa namanya cadangan. Nah, kesalahan-kesalahan franchise itu apa? Yang menyebabkan franchise gagal. Biasanya mindset franchisor. Mindset franchisor yang kepengen cepat kaya, cuma mau ambil dari franchise fee, itu jadi masalah. Sehingga saya suka pakai istilah jualan gerobak atau jualan kemitraan, jualan gerobak atau jualan franchise, jualan gerobak atau jualan bisnisnya, gitu ya. Kemudian kompetensi tim franchisor juga penting. Kalau franchisor manajemen timnya tidak kompeten, ya Anda dapat support yang kurang bagus. Salah seleksi lokasi, ini kadang-kadang bukan salah, tapi memang asal-asalan. Ya. Seleksi franchisee-nya juga asal-asalan. Pokoknya ada yang mau tancap. Ya. Padahal franchisee ini harus punya profil franchisee yang benar. Ya. Dia compliance, ya, dia tunduk pada aturan-aturan gitu ya, pada sistem. Kemudian over expansion, Anda berekspansi terlalu cepat sementara sistem supportnya nggak ready. Misalnya, central kitchen Anda cuma bisa meng-cover 3 outlet. Outlet Anda sekarang udah 3. Anda mau jualan franchise, itu franchisee bisa babak belur. Ya, mismanage by franchisee, kadang-kadang franchisee juga salah manage, yang terutama biasanya cash flow. Retail itu seringkali dapat cash, kemudian duitnya dipakai kemana-mana. Ya, itu berbahaya. Kemudian ignore same store sales, Anda tidak memperhatikan pertumbuhan dari tiap store, tapi Anda hanya melihat sebagai franchisor, ya, Anda cuma melihat total sales-nya. Padahal total sales naik karena store-nya nambah. Kemudian ignore quality assurance, kurang memperhatikan quality, Anda tidak jaga. Kemudian ada, oke lah, krisis ekonomi dalam hal ini memang hampir semua pemain akan mengalami kerugian atau kegagalan. Tapi kalau yang lain berhasil, Anda gagal, Anda tidak bisa menyalahkan krisis ekonomi, tapi kompetensi Anda yang bermasalah. Nah, saya lanjutkan dengan franchises went wrong. Apa yang terjadi? Tadi saya bilang kemasan bagus, fundamental rapuh. Kenapa? Karena memang jualan franchise itu tujuannya cuma dapat franchise fee begitu.
cuma jualan nambah franchise-nya saja. Asumsi fiktif menyesatkan, ini juga persoalan. Itu sebabnya saya bikin Klik Franchise ya. Kemudian jualan grosir, unreasonable sub-franchising. Ya. Ini sering terjadi. Misalnya bahkan yang mau beli franchise juga suka begini. Kasih saya dong satu kota gitu. Nanti saya boleh jualan ke yang lain gitu. Itu mindset yang keliru buat saya. Ya, kalau tidak dihitung dengan benar itu saya sebut unreasonable sub-franchising. Kemudian akselerasi ekspansi melebihi kemampuan tadi over expansion. Fokus pada jualan franchise bukan pada real bisnisnya. Ini adalah motif di belakang ini ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan waktunya nggak lewat terlalu panjang. Thank you.